Pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Ketika suatu zat yang berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Ketika zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Paparan kronis atau secara terus-menerus terhadap bensana pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Nah, selanjutnya istilah ekstreta manusia. Ekstreta manusia atau human ekstreta yang berupa fase dan air seni atau urin merupakan hasil akhir dari proses yang berlangsung dalam tubuh manusia yang menyebabkan pemisahan atau pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, dari berbagai jenis kotoran manusia, jenis yang lebih dipentingkan adalah tinja dan air seni, karena kedua bahan buangan ini memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menjadi sumber penyebab timbulnya berbagai macam penyakit. Penyebab terjadinya pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Yang pertama, bencana alam saat banjir. Lapisan unsur hara tanah akan hilang terbawa arus air sehingga membuat tanah tersebut tercemar. Saat gunung berapi meletus, tanah akan tertutup abu vulkanik, pasir, dan material lainnya yang membuat tanah menjadi kering. Tetapi saat kembali ke keadaan normal, tanah yang tertutup tersebut akan menjadi subur. Yang kedua, kebakaran hutan. Selain dapat menyebabkan pencemaran udara dan air, kebakaran hutan juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Hutan yang sudah terbakar akan sulit ditanami kembali karena unsur-unsur penting dalam tanah sudah hilang, rusak, bahkan mati. Yang ketiga, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang sulit untuk diuraikan. Meskipun dapat diuraikan, waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. Yang keempat, limbah organik. Meskipun lebih mudah diurai dan tidak membutuhkan waktu lama, limbah yang banyak berasal dari aktivitas industri kecil dan rumah tangga ini tetap saja dapat mencemari tanah. Dalam jumlah yang besar, limbah ini akan memengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kelima, limbah industri. Limbah industri berasal dari aktivitas industri pabrik dan aktivitas industri masyarakat sehingga jumlahnya sangat banyak. Limbah ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah-limbah lainnya karena mengandung zat-zat kimia yang lebih berbahaya. Yang keenam, limbah rumah. Tangga limbah yang disebut juga dengan limbah domestik ini berasal dari kegiatan rumah tangga seperti memasak dan mencuci. Limbah tersebut akan diserap dan mencemari tanah. Yang ketujuh, limbah pertambangan. Kegiatan pertambangan dapat menjadi penyebab udara tercemar karena menghasilkan banjir lumpur atau limbah logam. Tanah yang tercemar oleh limbah pertambangan akan membuat tanaman yang hidup di sekitarnya mati. Limbah pertanian, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebih dapat menyebabkan tanah tercemar. Pestisida dan pupuk tersebut akan terserap ke dalam tanah sehingga membuat tanah menjadi tidak subur. Pencegahan dari pencemaran tanah ekskreta manusia. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah yaitu: yang pertama, sebelum dibuang ke tanah, senyawa sintesis seperti plastik sebaiknya diuraikan lebih dahulu, misalnya dengan dibakar. Yang kedua,
Untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang, hendaknya dilakukan proses daur ulang seperti kaca, plastik, kaleng, dan sebagainya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Sebelum dibuang, sampah harus dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang cepat busuk dan dapat didaur ulang menjadi kompos. Sampah anorganik seperti plastik, baterai, dan kaleng bekas tidak dapat diurai oleh mikroorganisme sehingga harus dipisahkan. Yang keempat, limbah deterjen sebaiknya jangan dibuang ke tanah, tetapi ditampung ke dalam bak penampungan untuk selanjutnya dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Penggunaan pestisida dengan dosis yang telah ditentukan. Yang kelima, penggunaan pupuk anorganik secara tidak berlebihan pada tanaman. Untuk menghindari pengikisan lapisan humus oleh air hujan dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian tanaman, karena tanaman dapat menyerap air serasa dedaunan yang dihasilkan dapat menyerap dan menahan air, serta perakarannya dapat menahan dan mengikat tanah agar tidak mudah tererosi. Dampak pencemaran tanah oleh ekskreta manusia bagi kesehatan. Pencemaran tanah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan pada manusia, di antaranya yang pertama kanker. Kebanyakan polutan tanah mengandung zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker seperti logam berat. Yang kedua, kerusakan organ. Hal ini juga disebabkan oleh zat polutan tanah yang berbahaya. Salah satu contohnya seperti kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri. Yang ketiga, bioakumulasi. Bioakumulasi dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayur yang telah terpapar polutan tanah. Kita harus mewaspadai hal ini karena berujung pada penyakit kronis laten atau tidak disadari. Cara menanggulangi pencemaran tanah ekskreta oleh pemerintah. Untuk memulihkan kualitas tanah sesuai dengan kondisi awal, tentunya diperlukan beberapa solusi-solusi penanggulangan pencemaran tanah melalui beragam kegiatan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 54, secara umum tahapan awal dari penanggulangan pencemaran tanah yaitu penghentian dan pembersihan penyebab pencemaran. Dilakukan remediasi untuk mengembalikan kembali fungsi tanah, rehabilitasi untuk menggunakan kembali lahan tercemar, restorasi, implementasi teknologi dan ilmu. Sedangkan untuk tahapan pemulihan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009, terdapat 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan. Kesimpulan, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah, air cair, atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Limbah deterjen sebaiknya jangan dibuang ke tanah, tetapi ditampung ke dalam bak penampungan untuk selanjutnya dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Penggunaan pestisida dengan dosis yang telah ditentukan, penggunaan pupuk anorganik secara tidak berlebihan pada tanaman. Untuk menghindari pengikisan lapisan humus oleh air hujan, dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian tanaman. Karena tanaman dapat menyerap air, serta dedaunan yang dihasilkan dapat menyerap dan menahan air, serta perakarannya dapat menahan dan mengikat tanah agar tidak mudah tererosi.